Lebih keras mana suaranya Pak Cita? Diskotik outdoor akhir zaman. Pengajian akbar yang kontroversial diadakan Gus Ikdam. Dari menyambut tim hadroh dengan musik DJ, hingga tidak ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua di channel Fandi Arman. Nah, di video ini ada video yang menarik yang akan kita bahas ya. Ada pengajian itu dibuka sama musik DJ. Ya, katanya dugem ala syari'i. Asik. Nah, ini tuh pengajian dari Gus Ikdam ya, yang belum lama ini itu viral dan terjadi pro kontra antara hal ini ya. By the way, kalau menurut gua sendiri itu kalau musik terlepas dari haram atau tidaknya ya, kalau musik DJ, gue nggak setuju. Ya, musik DJ dicampur sama pengajian itu gue nggak setuju. Kalau musik DJ ya, kalau musik marawis, nasyid, dan yang musik-musik Islami itu gue nggak masalah. Cuman kalau musik DJ ya, itu tuh gimana ya? Itu dari apa ya, bawaannya tuh kayaknya jauh banget, nggak cocok banget sama pengajian, guys. Gue agak bingung sih sebenarnya. Dan ini tuh dibawa sama pemuka agama, dan gue yakin dia belajar agama itu bukan kaleng-kaleng ya. Banyak gurunya juga, gue yakin ya. Tapi gue nggak tahu ini metodenya. Dan dengan alasan bahwasanya untuk memancing orang-orang biar datang semua ke pengajian. Orang itu kalau misalnya mau ke pengajian itu tuh memang punya niat ingin berubah, niat ingin tobat ya ke pengajian. Dan ketika masuk ke pengajian tersebut dan wow, musiknya musik DJ, itu akan mengenang masa lalu dan mereka akan tambah susah move on-nya. Dan akhirnya ya kembali lagi jeng. Image DJ kita tahu semua gimana. Image DJ itu marketnya kemana tuh kita tahu ya. Ya, marketnya tuh gimana dan orang-orangnya seperti apa tuh kita tahu semua ya. Dan kalau musik seperti ini dicampur dengan pengajian, ini apa nggak merusak pengajian tersebut? Dan orang awam ya, gua nih orang awam ya, gua ngelihat hal ini aneh banget ya. Gua tahu mungkin Gus ini itu ilmunya tinggi ya, mungkin gue nggak sampai ilmunya, tapi ya gue sebagai orang awam melihat ini tuh wow, kok gini. Sedangkan musik aja masih ada perdebatan haram dan halalnya ya musiknya, dan yang dihalalkan tuh yang lebih kepada musik-musik nasyid, musik-musik marawis, musik-musik Islami. Yang penting dilihat dari tujuannya ya, musiknya itu untuk apa. Nah, kalau musik DJ, tujuan dari orang yang ngadainnya mungkin pengen semakin ramai. Tapi tujuan dari musiknya, musik DJ itu untuk apa? Untuk dugem, untuk joget. Musik itu tujuannya untuk joget. DJ itu tujuannya untuk joget. Kenapa gue bilang gitu? Meskipun yang ngadainnya itu tujuannya untuk meramaikan, tapi pas saat musik DJ diputar, itu tujuan dari musik itu sendiri itu adalah untuk orang tuh joget, untuk orang tuh dugem, untuk orang tuh gimana. Meskipun tujuan yang ngadain itu tuh untuk semakin banyak orang datang ke pengajiannya, tapi musik DJ itu tujuan dari musiknya langsung ya, alunan musiknya langsung itu untuk apa? Untuk untuk joget aslinya. Kalau kita melihat dari hukum haram dan halalnya musik, dan para ulama yang membolehkan itu adalah yang musik yang tujuannya itu untuk menegakkan agama Islam, yang tujuannya itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Sama Pencipta. Dan musik yang dihasilkan juga itu tuh kayak musik-musik Islami itu ya, musiknya itu masuk ke hati, menggugah hati. Ya, musik-musik yang dibolehkan sama ulama tentang hukum haram dan halalnya itu ya. Musik yang Islami itu masuk ke hati sehingga musik tersebut bisa menggugah hatinya untuk teringat kepada Tuhan Sama Pencipta. Nah, kalau musik DJ, musiknya itu udah pasti untuk jeng, asik. Itu nggak ada sama sekali
kita bakal teringat sama Tuhan, untuk lebih mendekatkan diri lagi sama Tuhan tuh nggak ada. Ini gue agak aneh jadinya, guys. Di sana ulama-ulama ada perdebatan antara musik haram dan halal, dan gue perhatiin yang menghalalkan itu dia melihat pada tujuan dari musik tersebut. Tujuannya untuk apa ya? Musiknya itu dipakai untuk apa? Untuk supaya mendekatkan diri, supaya orang yang dengar musiknya itu mendekatkan diri kepada Tuhan Sama Pencipta, supaya orang yang mendengar musiknya itu menjadi lebih baik lagi, jadi orang yang lebih baik lagi. Dan dari liriknya dan juga alunan musiknya itu juga punya makna tersendiri. Liriknya menyuarakan tentang pendekatan kepada Tuhan, dan alunan musiknya itu memengaruhi hatinya supaya lebih masuk lagi, lebih intim lagi rasa untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau musik DJ, di mana? Gua nggak tahu, gua nggak paham. Bisa nggak seperti itu? Dari liriknya juga, ya, meskipun ada liriknya itu juga kan apa? Itu kan memang ini musiknya ya, bukan lagu ya. Dari musiknya itu udah mengarah kepada kemaksiatan. Kenapa gue berani ngomong kayak gini? Karena kebanyakan musik DJ dipakai oleh, dan di setiap pemakaian musik DJ itu pasti ada minuman, pasti ada cewek-cewek seksi dan apa gitu ya. Kebanyakan. Dan image-nya juga paling besar mengarah ke situ. Dan ketika kita mendengar musik DJ di dalam suatu pengajian, wajar orang awam mengkritik hal tersebut, dan ini tuh dibawa sama pemuka agama. Musik DJ sangat tidak bisa dipakai untuk pengajian, apalagi alunan musiknya seperti itu, ding ding ding. Itu malah orang yang pengen tobat itu malah pengen balik lagi. Orang yang biasa dugem dan mereka bermaksud ke pengajian tersebut tuh pengen merubah diri supaya nggak dugem lagi, supaya nggak ini lagi. Ketika mereka datang ke pengajian tersebut, wow, mengenang masa lalu, dan mereka nggak bisa move on, dan mereka akan mungkin ya kangen dan akhirnya kembali lagi ke masa itu. Kita sambut bersama Hadroh Pusat Sabilu Taubah. Tangannya ditepuk, diangkat semuanya. Marah. Yang kompak, sayang. Gua aja denger musik intro awalnya aja udah pengen kayak gini. Kita sambut bersama. Kacau. Duga mode syari'i. Ini dari sisi kamera ini apa penonton. Ini bukan pengajian ya, konser nih. Kacau. Cari yang lain yang lebih jelas. Nih. Ini Diskotik outdoor akhir zaman. Pengajian akbar yang kontroversial diadakan Gus Ikdam. Dari menyambut tim hadroh dengan musik DJ, hingga tidak ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan, yang membuat heboh jagat maya, terutama netizen. Mereka bertanya-tanya, apa tujuan sebenarnya diadakan pengajian tersebut? Apakah hanya buat seru-seruan aja atau memang serius untuk ibadah? Kalau ini tujuannya buat acara seru-seruan aja, ya nggak ada masalah. Tapi kalau ini tujuannya buat ngaji atau ibadah,
Kalau tujuannya untuk seru-seruan aja, nggak ada masalah, asal jangan bawa nama pengajian. Jadi kesannya pengajian ini agak gimana gitu. Kalau seru-seruan aja ya nggak masalah lah. Mau itu siapa ya, pakai musik apa juga nggak masalah. Tapi kan ini dia pakai apa ya, pengajian atau open solawat musik DJ, apa itu? Ya, lanjut. Di mana etika Asik ada ibu dalam ini, bermusik lihat. Walaupun di satu sisi Gus Ikdam pernah mengatakan bahwa hal ini ia lakukan demi merangkul semua kalangan agar mau datang ke acara pengajian. Berikut videonya. Kita sambut bersama Hadroh Pusat Sabilul Taubat. Tangannya ditepuk, diangkat semuanya. Barat. Yang kompak, barat. Diangkat yang tinggi dong. Lebih keras dong. Yang kompak sangat keras. Rusak. Kacau. Luar biasa, berikan tepuk tangan di atas yang cinta. Terlepas dari semua yang beliau katakan, apakah tidak malu sama Rasulullah? Apalagi sama Allah? Apakah Musik tidak ada ini. musik lain yang lebih pantas untuk ditampilkan? Seperti marawis atau nasyid? Daripada musik DJ dengan judul Trompet Pemersatu Bangsa? Sementara para jamaah pria dan wanita berbaur menjadi satu. Yang mahram ataupun yang bukan mahram berjoget-joget disco, layaknya di sebuah diskotik versi outdoor. Kita semua yakin, tentang hukum agama, beliau lebih paham dan mengerti daripada kita pribadi. Namun di kalangan orang awam seperti kami, apalagi seorang santri yang sedang muta'alimi, akan menganggap musik seperti itu halal dan sah-sah saja ketika ditampilkan dalam pengajian, maulidan, dan sholawatan. Ini yang cukup membahayakan generasi santri berikutnya. Jikalau metode ini digunakan untuk menarik anak-anak muda agar mau datang dalam acara pengajian, sungguh hal ini di luar koridor kewajaran. Di mana sebuah event hiburan disamakan dengan event keagamaan. Di sini, kita sebagai orang awam menjadi bingung. Apakah Ya, ini bentuk dari gua dakwah sepakat. modern? Event hiburan sama event keagamaan itu ya gimana ya? Kita orang awam nih jadi bingung antara yang mana yang pengajian, tempat ibadah tuh yang mana, hiburan yang mana. Kita orang awam nih jadi bingung kalau ulama, kalau dai-nya ataupun guru-guru ngajinya aja ngajarinya seperti ini. Jadi bingung gua. Ya gua orang awam bingung lihat hal-hal seperti ini, aneh. Musik DJ, guys. Atau konsep musik yang dikemas dalam dakwah. Lagian, hal seperti ini menjadi pemicu fitnah yang dibuat oleh sebagian orang-orang anti sholawat. Mereka akan membuat framing atau narasi untuk adu domba sesama umat muslim. Dengan tujuan supaya tercipta perpecahan dan permusuhan sesama umat Islam di Indonesia. Sudah tidak Hingga pantas, Ketua benar. Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur Kiai Haji Mutawakil mengatakan, dalam pengajian tidak pantas jika memakai musik DJ, apalagi jika Sepakat. tujuannya hanya untuk meramaikan acara. Memang Sepakat. dari aspek agama tidak masuk kategori haram. Hanya saja tidak wajar, tidak pantas, apalagi sekedar hanya untuk mencari massa. Beliau juga mengimbau kepada semua majelis pengajian untuk menjalankan norma dan adab yang sesuai syariat agama Islam di tengah masyarakat. Sekaligus harus menjadi perhatian bagi seluruh panitia majelis taklim.
untuk menyusun acara dengan baik dan santun sesuai syariat agama dan budaya umat Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut klarifikasi Gus Ikdam mengenai acara tersebut. Dulu memang metode saya seperti itu. Karena biar sing viral, sing ruame son horep yang mendatangkan biji. Tapi gimana kita itu tanpa mencaci son, tanpa mencaci mereka karena wong ini nyambut gawe, akhirnya saya memunculkan metode dakwah. Itu wong itu direko. Akhirnya mulai cak solawat ini dimulai musik trompet Mas Sabar tapi sing munggah kudu LC, kudu DJ, sing munggah bono bentuke bundek. Soale menarik blas. Nek dia kan musik DJ ngono kuwi. Sing munggah karo kendang. Ono kendang jongking mari lipat, kowe jentut. Lah saiki bocah sing yo doyan son horor, doyan DJ akhire malah teko ning kene bahkan son horor sakniki malah ngaji. Nah, ini apa kejahatan? Apa ini keviralkan? Dan orang-orang ini SD digolek kleru nih. Ini yo kuwi jiwa santri. Kalau duwe imanan bilang pokok kejahatan pokok. Orang 13, orang gagas. Dan silakan buka SD sebanyak-banyak. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah metode dakwah Gus Ikdam mirip dengan Sunan Kalijaga yang menggunakan gamelan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Kalau gue nggak tahu ya, gue bingung. Kalau gamelan ya nggak gimana, image gamelan juga agak jauh dari maksiatannya. Kalau musik DJ ini dekat banget sama kemaksiatan. Nah kalau dipakai untuk pengajian, wow ini aneh gue. Apa ya, musik itu kan punya ininya sendiri ya, punya tujuannya sendiri. Dari alunan musik itu punya kekuatan sendiri. Ada alunan musiknya itu kekuatan yang menggugah hati untuk orang mengingat, dipadu padankan sama lirik lagu. Misalnya lirik lagunya tentang mendekatkan diri ke Tuhan. Nah itu dari alunan musiknya yang menggugah hati, kemudian dipadukan dengan lirik lagu yang menggugah ya, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, itu akan lebih masuk. Alunan musiknya masuk, liriknya masuk, cocok. Kalau gamelan juga dari musik gamelan juga itu kan apa ya? Ada juga lantunannya itu yang bisa menggugah hati dengan dipadu-padankan dengan apa ya, cerita dari wayang misalnya ya. Itu katanya metode dakwahnya Sunan Kalijaga ya, gamelan dan main wayang. Nah, tapi musik gamelannya itu tuh musik yang alunannya itu tidak mengarah kepada maksiatan. Alunan musiknya ya, nada-nadanya itu tidak mengarah kepada kemaksiatan, tapi mengarah kepada cerita-cerita yang dibawakan sama Sunan Kalijaga. Sehingga tergugahlah hati ketika para penonton mendengarkan lantunan nada-nadanya, kemudian dipadu-padankan sama cerita yang dibawa Sunan Kalijaga, itu masuk. Kalau musik DJ, lantunan musiknya aja itu sudah mengarah kepada kemaksiatan, kepada hedon, ya, mengarah kepada apa ya, hiburan, senang-senang. Itu jauh banget. Itu kacau. Nggak bisa musik DJ menggugah hati untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Itu nggak bisa musik DJ. Dan musik DJ itu rata-rata memang dipakai untuk ke arah kemaksiatan. Boleh disurvei musik DJ dipakai oleh mereka-mereka yang seperti apa orang-orangnya. Gue agak bingung dari ininya ya. Dan apa ya, mungkin tujuan maksud dari Gus Ikdam ini itu baik ya, untuk meramaikan, tapi nggak bisa pakai musik ini.
dari lantunan musiknya itu tuh nggak masuk, nggak bisa menggugah hati untuk orang itu mengaji pengen merubah diri. Itu nggak masuk, nggak bisa. Gue yakin orang-orang yang datang itu karena untuk senang-senang, untuk happy-happy. Dan bukan tujuannya untuk mengaji, bukan. Untuk jangan aja yang dugem. Gue agak aneh, tapi nggak tahu karena mungkin gue ini kan orang yang nggak tahu apa-apa, orang yang awam tentang agama. Gue nggak tahu juga hukumnya gimana, tapi ini penglihatan atau mungkin menurut gue sebagai orang awam melihat hal ini, gue bingung dan aneh. Oke, mungkin itu aja. Misalnya lu ada pendapat lain, lu bisa komentar di kolom komentar ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.